kepada para mukimat ya, para mukibinya Kiai Imad yang cara berpikirnya semakin lama semakin kemplo. Parah kalian itu ya. Sampai sekarang pun masih menggunakan istilah pribumi, non pribumi, imigran Yaman. Kamu mau mengusir imigran Yaman? Ayo coba, kamu usir itu imigran Yaman. Kalau yang mau kamu usir itu warga negara Indonesia yang sekarang, para Habib yang sudah turun-temurun hidup di Indonesia, mau kamu usir, kamu labeli imigran. Ya itu yang dikatakan kamu itu rasis. Orang yang rasis seperti itu, ya, selain melanggar hukum, itu tidak paham dengan wawasan Nusantara. Ya, tapi dasar orang kopluk dan kemplo ya tidak bakal ngerti wawasan Nusantara itu apa. Kritik pedas dan tajam kembali disuarakan oleh salah satu profesor pakar hukum, yang mana dalam hal ini menanggapi atas fenomena kemunculan orang-orang yang tengah mengatasnamakan pribumi. Namun dalam pergerakannya, mereka menginginkan para habaib dijauhi oleh umat dan dibenci oleh umat. Profesor pakar hukum ini merupakan salah seorang di antara banyaknya orang yang mengcounter atas narasi-narasi bodoh dan juga narasi-narasi receh gerombolan para perusak nasab Zadah Ba'alwi, yang mana pada saat ini mereka masih melakukan serangan dan juga fitnahnya terhadap para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di depan kita sudah sedikit menyaksikan bagaimana kritik yang sangat tajam dan juga pedas disampaikan oleh salah satu profesor pakar hukum tersebut menanggapi atas adanya polemik isu batalnya nasab Zadah Ba'alwi, yang makin kesini mereka semakin rasis melakukan serangan terhadap para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bagaimana selengkapnya atas kritik daripada profesor pakar hukum tersebut? Mari kita saksikan bersama-sama videonya. Kepada para mukimat ya, para mukibinya Kiai Imad yang cara berpikirnya semakin lama semakin kemplo. Nah, kenapa saya katakan bahwa cara berpikirmu itu kemplo? Jadi cara berpikirmu itu kan begini. Gara-gara ada beberapa orang Habib itu yang perilakunya nggak bagus, kasar, ya. Lalu kamu menyimpulkan bahwa semua Habib itu bukan keturunan Nabi Muhammad. Nah itu kan cara berpikir yang kopluk alias kemplo. Nah coba, kamu ngerti tidak cerita tentang Nabi Adam dan Ibu Hawa yang punya anak Qabil dan Habil. Lalu Qabil itu perilakunya tidak bagus, membunuh Habil. Nah, kalau menggunakan cara berpikirmu yang koplok itu, ya, maka kamu akan menyimpulkan bahwa Qabil itu tidak mungkin anak dari Nabi Adam. Nah, itu cara berpikir yang kemplo. Terus contoh lain lagi, ya. Nabi Nuh itu ada punya beberapa anak. Salah satu anaknya itu yang namanya Kan'an itu kan tidak patuh, sehingga digolongkan menjadi orang yang kafir, gak bener. Nah kalau menggunakan cara berpikirmu yang kempluk itu tadi, maka akan dikatakan bahwa Kan'an itu bukan anaknya Nabi Nuh. Nah, gimana cara berpikirmu yang kempluk yang lainnya? Contohnya apa? Kamu mengatakan bahwa ada Habib, siapa itu, Osman atau siapa itu, yang katamu adalah mufti Batavia. Lalu kamu tuduh bahwa Habib Osman itu pengkhianat Indonesia di zaman penjajahan. Nah kalau mikirnya kempluk seperti kamu ya, dengan hanya satu contoh itu kemudian kamu katakan bahwa para Habib semuanya itu adalah antek, penjajah, pengkhianat. Nah saya juga punya contoh. Nah gimana? Misalnya contohnya ya, di Jawa itu pada zaman penjajahan Sultan Amangkurat I, Sultan Amangkurat II itu bersekutu dengan POC untuk menghadapi perlawanan Trunojoyo itu. Gimana? Apakah dengan begitu kamu akan mengatakan bangsa Jawa itu pengkhianat, ya, antek, penjajah gitu? Bukan cuman itu,
Kalau kamu belajar sejarah yang benar itu, kamu akan tahu bahwa anggota tentara Hindia Belanda, penjajah Belanda, Kenil itu ya, itu anggota ribuan itu orang Jawa, ribuan juga orang Ambon, ribuan orang Manado. Apakah kamu akan mengatakan bahwa orang Jawa, orang Manado, ya, orang Ambon itu semuanya pengkhianat Indonesia begitu ta? Pengkhianat Nusantara. Ya kalau menggunakan cara berpikirmu yang kemplo-koplok itu tadi ya akan begitu. Jadi parah kalian itu ya. Sampai sekarang pun masih menggunakan istilah pribumi, non pribumi, imigran Yaman. Kamu mau mengusir imigran Yaman. Ayo coba, kamu usir itu imigran Yaman. Kan sudah mati semua itu. Sudah zaman orang-orang zaman dulu imigrannya itu. Hah? Kalau yang mau kamu usir itu warga negara Indonesia yang sekarang para Habib yang sudah turun-temurun hidup di Indonesia, mau kamu usir, kamu labeli imigran. Ya itu yang dikatakan kamu itu rasis. Orang yang rasis seperti itu, ya, selain melanggar hukum, itu tidak paham dengan wawasan Nusantara. Saya sudah pernah menjelaskan wawasan Nusantara itu apa. Ya, tapi dasar orang koplok dan kemplo ya tidak bakal ngerti wawasan Nusantara itu apa. Saya ulangi. Semua warga negara Indonesia tidak peduli dia etnis apa, suku apa. Mau orang Arab, ya, mau orang Tionghoa, mau orang Batak, orang Jawa, ya, mau keturunan Jepang, keturunan Eropa. Ya. Sepanjang mereka semua itu warga negara Indonesia, maka mereka itu disebut sebagai orang Indonesia alias orang Nusantara. Itu simple begitu aja. Lah kalau kamu mau mengatakan bahwa para Habib orang Arab itu adalah para imigran, lah mbok kira leluhurmu, nenek moyangmu itu bukan imigran. Hah? Coba kamu belajar sejarah yang benar ya. Misalnya orang-orang Jawa, orang Bali, orang Kalimantan, orang Sumatera yang sekarang itu, yang kalian istilahkan sebagai pribumi, asal-usulnya dari mana? Dari bangsa Austronesia, bercampur dengan bangsa Austroasiatik. Ya, Austroasiatik itu termasuk dari mana? Dari Asia Selatan ke sini, orang-orang Sri Lanka, orang India, campur sama orang yang berasal dari dulunya dari Taiwan, dari Filipina, dari Vietnam, dari Cina Selatan. Bahkan orang-orang Melanesia yang lebih dulu mendiami Pulau Jawa itu, mereka menyingkir. Gara-gara apa? Gara-gara nenek moyangmu. Orang-orang Austronesia, orang-orang Austroasiatik yang datang kemudian. Maka kemudian orang-orang Melanesia yang kulitnya lebih hitam, rambutnya kriwil itu menyingkir ke selatan, ke Australia, menyingkir ke timur, ke Nusantara di daerah-daerah timur itu. Nah, coba belajar sejarah begitu. Jadi para leluhurmu itu juga imigran. Cuma datangnya lebih dulu. Nah, gitu aja. Lebih dulu bukan berarti lebih berhak. Kalau kamu mengatakan lebih dulu lebih berhak, orang-orang Melanesia di Jawa itu terusir karena nenek moyangmu. Nah, belajar sejarah yang benar lah kalian itu. Ya, karena koplok terus tidak mau belajar secara objektif ya itu. Tapi ya begini ya, memang kalian itu program. Saya sudah menduga kalian itu program pecah belah Indonesia. Buktinya loh, di antara kalian itu lebih banyak itu ya akun-akun buzzer begitu. Ya, akun-akun buzzer itu dari mana kalau bukan dari program, memang program pecah belah Indonesia. Ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan, tapi saya yakin lebih banyak orang pinter di sini daripada orang-orang kempluk seperti kamu itu ya. Ya kalau kamu memang orang koplok yang memang diprogram untuk memecah belah Indonesia, ya memang tidak akan pernah bisa sadar. Memang tujuannya untuk memecah belah Indonesia. Bikin hoax gak karu-karuan yang bilang katanya para Godfather Habib berkumpul mau melenyapkan apa, menghilangkan asap Wali Songo bla 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 bla. Nggak ada brus. Nggak ada bukti kan. Itu kan cuma omong kosong, hoax, gak ada bukti kan. Kenapa? Tujuannya memang untuk pecah belah supaya Indonesia ini ambiar. Nah, udah begitu aja.
Baik sahabat-sahabat, telah kita dengarkan bersama bagaimana tadi kritik yang sangat tajam dikeluarkan oleh salah satu profesor pakar hukum. Beliau ini sekaligus salah satu muhibbin habaib yang sering mengkonter atas narasi-narasi yang dikeluarkan oleh kelompok para perusak nasab Syahadah Ba'alwi. Beliau pun tadi dalam narasinya sedikit menyinggung atas gerakan-gerakan yang dilakukan oleh para perusak nasab Syahadah Ba'alwi. Mereka mengklaim bahwasanya mereka ini sebagai kelompok pribumi dan orang-orang yang menyatakan sedang membela ulama Nusantara, kiai Nusantara dan sebagainya. Sang profesor pakar hukum tadi sangat amat mengkritisi atas narasi-narasi bodoh yang dikeluarkan oleh para kelompok perusak nasab Syahadah Ba'alwi. Jikalau kita melihat ke belakang, kita pun merupakan orang-orang yang berimigrasi ke Indonesia dan nenek moyang kita bukan dari bangsa Indonesia. Begitulah kurang lebih kritikan daripada salah satu pakar hukum tersebut. Dan saya pun sangat jijik dan muak atas gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kelompok para perusak nasab Syahadah Ba'alwi ini, karena mereka ini pada saat ini tengah melakukan aksi-aksinya dengan berbagai hal dan melancarkan dan menghalalkan segala cara. Berbagai narasi fitnah, berbagai ujaran-ujaran kebencian mereka terus lontarkan demi menjatuhkan para habaib, dan selain daripada itu ingin memecah belah umat melalui isu polemik batalnya nasab Syahadah Ba'alwi ini. Maka daripada itu, jauhilah kelompok para perusak nasab Syahadah Ba'alwi, karena sejatinya mereka itu tidak ada manfaatnya bagi kita semua. Mereka hanya ingin memecah belah umat melalui isu polemik batalnya nasab Syahadah Ba'alwi. Jikalaupun ada sebagian habaib yang bersalah, maka jangan sekali-kali kita memperdebatkan atas nasabnya, karena jikalau ada salah satu beberapa habaib yang melakukan kesalahan, ya urusilah habaib itu, tidak ada sangkut pautnya dengan nasab. Maka daripada itu, sekali lagi, jauhilah kelompok para perusak nasab Syahadah Ba'alwi. Pada video kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.